Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, terkait dengan judul ini. Nampaknya Budi Ari juga ketar-ketir ya. Banyak netizen yang meminta atau publik yang meminta desak dan periksa Budi Ari. Wah, ini menarik begitu sampai sama dengan sosok seorang Jokowi di situ. Inilah orang yang ditangkap kemarin dalam kasus judi online ya, tidak hanya dengan sosok Jokowi begitu kan. Banyak yang kemudian dan bahkan membela salah satu calon kemarin ya saat Pilpres. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus diberantas siapapun orangnya. Jadi seorang Jokowi dengan orang yang kemudian jadi tersangka judol ini begitu kan ya, nampaknya asik-asik aja. Ya seharusnya seorang Jokowi juga diperiksa begitu kan, ada apa kok bisa bersalaman dengan orang ini, kan begitu logikanya. Makanya banyak sekali orang yang mengatakan dari partai sosmed ya, yang juga pendukung seorang Jokowi mengatakan begini, pemerintahan ya Pak Jokowi itu ya kan disandra oleh PDIP. Faktanya Zulkarnain Apriliantoni adalah tim ses Ganjar Mahfud dan sekarang tim ses PDIP dalam pilkada. Begitu juga Adi Kismanto ya, dia sejak Mei 2023 sudah aktif diajak Tony membantu tim ses 03. Memang dalam narasi-narasi itu bersama Deddy Storus begitu kan ya, lalu kemudian bersama kemudian orang akan melihat ya tidak hanya kepada Jokowi begitu. Nampaknya ini menjadi kalau diusut begitu kan ya, maka dia akan bernyanyi begitu. Dia akan bernyanyi, apalagi masalah soal ya Budi Ari saat Kominfo. Masa iya ada orang yang kemudian ya tidak lolos tes ya di Kominfo di situ begitu, tiba-tiba lewat jalur belakang. Ada berasumsi seperti itu. Apakah benar nggak begitu kan? Makanya dengan cara-cara inilah yang kemudian ya jangan sampai hal-hal kayak begituan ada kompromi, ada kong kali kong. Dan ini masih orang-orang kecil loh yang ditangkap ya. Ini belum petinggi-petinggi mereka ya. Kalau toh pada hakikatnya adalah orang-orang petinggi yang kemudian terlibat ya dalam judul ini, maka kemungkinan besar ya akan semakin banyak orang-orang yang kemudian memainkan hal-hal kayak begituan. Artinya ada kong kali kong besar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pihak kepolisian akan berani untuk mengusut tuntas ini semua? Pertanyaannya sederhana sekali begitu, sehingga orang akan terus membicarakan siapa di balik itu semua ya, yang memainkan peran judul itu siapa. Maka polisi ini lagi menyelidiki hari ini. Menurut Metia Hafid ya sebagai Komendigi di situ menyebutkan bahwa ya ini harus benar-benar diberantas karena sesuai apa yang diperintah oleh Pak Prabowo. Wow ya, saya apresiasi luar biasa kepada Prabowo begitu kan, sehingga siapapun menterinya ya, ini cobaan sosok Prabowo ya, siapapun menterinya benar nggak? Apakah hukum hanya tumpul kepada oposisi tapi tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi? Apakah seperti itu? Kita lihat saja ya. Ini tantangan oleh Pak Prabowo. Bisa saja seorang Jokowi menguji Pak Prabowo begitu kan. Apakah mau mau dipenjara, mau ditangkap atau mau diperiksa begitu kan. Silahkan kita lihat saja. Tapi nampaknya ya Budi Ari ini nampaknya ketar-ketir di situ. Ya nggak tahu apa permasalahannya ya. Nampaknya, tapi ya saya kira kekuatan dari Budi Ari itu sangat luar biasa loh begitu kan, sehingga partai Projo ini akan menjadi partai kabarnya begitu. Ini kan bagus begitu, artinya pendukung Pak yang jutaan di situ ya, kalau ingin dibuktikan silakan buat partai, biar tarungnya itu di partai itu enak, kelihatan begitu kan, mana yang punya ideologi besar dan mana yang kemudian tidak punya ideologi besar ya. Coba kita lihat ya dari gambar ini ya, coba kita baca. Ada yang kemudian beredar foto dengan Hasan Nasbi ya. Terus kemudian banyak sekali yang beredar di situ begitu kan ya, dan bahkan dari siapa nih saya lupa begitu kan ya. Denny begitu kan ya.
nampaknya ini sudah mempromosikan masalah situs game begitu kan. Apakah ada kaitannya dengan itu begitu? Ini banyak sekali yang kemudian mengatakan, wah ini jangan, kenapa ini kok aman-aman aja kan begitu. Ketika seorang TikToker Sabdor di situ begitu ditangkap begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, benar nggak yang dipromosikan itu adalah aman atau bagaimana? Nah kita tunggu saja ya. Karena sekarang ini menjadi anggota DPR, saya kira siapapun kita harus berantas begitu. Tidak hanya tidak hanya orang-orang yang kecil begitu, semuanya harus benar-benar diperiksa semuanya. Nah masalah ini nih ada tahu sendiri kan begitu kan ya, Denny ya di situ begitu, terus kemudian Denny Cagur ada yang kemudian sudah jadi tersangka, ini foto bersama begitu. Ya mau lihat apa sekarang? Apakah benar apa yang kemudian disampaikan oleh partai sosmed di situ begitu kan? Ini masih nuansanya masih ya orang-orang akan simpang siur begitu pemberitaannya. Karena kalau tidak benar-benar diberantas kepada kepalanya begitu kan, ini tidak akan bisa ya kalau hanya anak buahnya yang kemudian dipreteli, yang jadi korban, yang jadikan kambing hitam. Sedangkan yang lain begitu kan, para petinggi-petinggi dan oknum-oknum yang memainkan peran itu aman-aman aja mereka. Kenapa? Karena tidak berani menyentuh di situ. Tergantung dari presidennya. Kalau seorang Prabowo hanya memerintah itu aja tanpa ada penekanan langsung tas, itu tidak bisa kita begitu kan. Sama aja kepemimpinan nanti seorang Jokowi, ya wah tambah kacau begitu kan. Artinya ya seolah-olah angka korupsi, judol, tambang ilegal itu semuanya biasa-biasa aja. Jangan sampai di kemudian hari sosok Prabowo ini begitu dari awal ngebut tapi down, ya down. Akhirnya ya menjadi biasa-biasa aja. Jangan sampai segitunya. Jadi ini sudah terbuka lebar ya, foto bersama Ganjar juga begitu kan. Apalagi ya bersama Storus ya, ini kan kelihatan sekali begitu kan ya. Dukungan rakyat tidak bisa dibendung katanya begitu. Tapi ya bagaimana dengan soal-soal kayak beginian? Artinya saya kira bahwa semuanya harus benar-benar diperiksa begitu ya, siapapun orangnya. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat biar tidak simpang siur pemberitaannya begitu, siapa petinggi-petinggi itu, Mutia Hafid harus benar-benar kompeten ya, harus benar-benar kuat tanpa intervensi apapun. Semoga saja begitu kan ya, Pak Prabowo ini kuat segalanya. Kita doakan bersamalah ya. Coba kita baca kegelisahan Budi Ari dan dukungan keterlibatan dalam kasus Komdigi bina situs Jurnal Online ya. Ini benar-benar harus benar-benar diperiksa. Penangkapan belasan pegawai Kementerian Komunikasi ya dan Digital Kemkomdigi menyeret nama Budi Ari selaku mantan menteri yang memimpin lembaga yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika ya Kemkominfo. Ketika ditegaskan, ya gerak tubuh Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu terlihat terburu-buru. Seraya berdalih hal tersebut tidak lagi menjadi urusannya. Saya fokus fokus ke koperasi. Kedatangan Budi Ari ke kelompok PMK ya untuk menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang Muhaimin Iskandar. Budi melontarkan alasan yang sama. Saat ditanya bagaimana jika dirinya nanti dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut, saya fokus koperasi. Ya silakan datang aja begitu kan. Sebab kasus yang diotorisasi ini berada di bawah kepemimpinan sebelumnya. Ia menunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi. Terseretnya nama Budi diawali dari kabar yang tertangkapnya Zulkarnain Apriliantoni, ex-komisaris BUMN PTHN ya terkait kasus judol dibackingi pegawai Komdigi. Nah ini jadi artinya apa? Artinya bahwa orang-orang seperti itu begitu jangan sampai lepas ya. Walaupun banyak jaringannya ya, banyak lobby-lobby politiknya begitu kan. Ya jangan sampai itu lepas begitu kan ya. Karena itulah pintu masuknya. Kita harus benar-benar melihat bahwa judol ini benar-benar diberantas karena ini merugikan rakyat ya. Jadi berdalih bahwa ini game berdalih gamenya adalah game aman dan sebagainya. Ya kita lihat saja begitu. Mending menurut saya pribadi ya lebih fokus kepada ya game-game yang terpercaya begitu kayak Mobile Legends dan sebagainya. Jadi bukan
Sekarang kan banyak begitu kan ya, situs judi online itu diiming-iming game ya tapi dipraktek di dalamnya adalah judi online. Makanya dengan adanya seperti itu petinggi-petingginya harus benar-benar diberantas. Jangan kasih ampun. Selama masih ya itu aja, saya kira tidak bisa diberantas. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.